Yang terhormat Bapak Ketua Dewan dan yang terhormat Bapak Gubernur dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan pidatonya. Kita telah sama-sama mendengar bahwa Saudara Gubernur telah menyampaikan pidato pengunduran diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Joko Widodo telah ditetapkan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019. Sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 1 PHPU Pres 12/2014 tanggal 21 Agustus 2014 serta untuk mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014. Selanjutnya, fraksi akan menyampaikan pandangannya terhadap pengunduran diri gubernur dimaksud dalam rapat paripurna. Insya Allah akan dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Rapat hadirin yang kami hormati, dengan demikian kita telah dapat menyelesaikan acara pokok dalam rapat paripurna ini. Untuk itu kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ketua Dewan. Belajar terus, Bro. Pidato pengunduran diri dan berhenti disampaikan oleh apakah otomatis Mbak Wes langsung disebut mantan Gubernur DKI Jakarta? Iya, sudah ada legitimasi ya. Sudah firm ya? Iya. Bapak Joko Widodo yang kemudian nanti Presiden terpilih yang kita lihat tanggal 20 Oktober nanti dilantik. Berjalan dengan cukup lancar Mbak Wi. Ini berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh para pimpinan fraksi di DPRD DKI yang banyak suara-suara mengatakan akan menghadang proses ini, tapi tampaknya tidak ada masalah hari ini. Iya, ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Pak Prianto. Ya, Pak Prianto waktu itu mungkin DPRD-nya belum membaca Undang-Undang Pemda 32/2004 itu. Di Undang-Undang Pemda itu sangat jelas. Jadi kalau memang kepala daerah itu ya berhalangan tetap itu mengundurkan diri, tidak ada kesulitan apapun, ya memang harus dikabulkan. Dan atas nama itu ya pemerintah nasional melalui Kementerian Dalam Negeri juga merespon tentunya gitu ya apa yang terjadi di provinsi ini.
Nah, itu yang terjadi. Jadi kembali kepada undang-undang Pemda yang memang kecuali memang ada permasalahan gitu ya. Tapi kalau orang mundur karena meninggal, mundur kan berarti sudah selesai. Orang juga ingin mundur ya harus diberikan, apalagi ini menjadi presiden. Baik, baik. Ini setelah pidato ini diterima, kemudian ada pembentukan alat dewan begitu, yang akan membahas penetapan nantinya Basuki Cahayapurnama begitu ya, akan menempati tampuk pimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nggak kelihatan tadi? Tidak kelihatan tapi hari ini ya, tidak kelihatan seperti. Nah, bagaimana nanti mungkin Mas Heri bisa menjelaskan Ahok ini akan menjadi gubernur begitu? Mulus bisa, juga nggak naiknya? Mulus, kalau mulus, ini mulus. Tapi bagaimana Ahok dengan tanpa adanya partai pendukung di DPRD begitu? Yang notabene saat ini masih belum masuk ke dalam afiliasi partai manapun begitu. Iya, saya kira secara undang-undang kan memang wakil gubernur itu otomatis menjadi gubernur. Nah, memang kita bisa lihat nanti justru pada saat Ahok menjadi gubernur itu saya kira hampir sama saja nanti dengan situasi ini walaupun tanpa parpol karena sudah keluar dari Gerindra. Tapi ada yang menarik menurut saya, potretnya itu justru berbeda ketika nanti bicara soal wakil gubernur. Nah, ini yang akan menjadi menghangat gitu karena belum ada titik temu antara Gerindra dan PDIP ya terkait dengan ini semua. Nah, kalaulah kemudian muncul berbagai macam wacana tentang misalnya adanya penolakan Ahok, saya kira itu sulit ya. Kalau kita lihat juga misalnya pressure itu datang dari kelompok-kelompok atau elemen masyarakat di DKI, ya itu semacam pressure. Yang namanya pressure tetap saja tidak bisa mengubah ketetapan undang-undang yang menyatakan bahwa ketika seorang gubernur itu mundur, tadi sudah dibahas oleh Mbak Wiwi dengan alasan meninggal dunia, lalu kemudian dengan alasan mengundurkan diri, maka otomatis wakil gubernur menjadi gubernur. Tapi ada tahapan, saya kira nanti akan ada sidang berikutnya ya, melalui DPRD untuk menetapkan Ahok sebagai gubernur. Bisa jadi itu mungkin, kita tidak tahu karena tadi juga tidak disampaikan oleh pimpinan sidang, apakah penetapan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ya, atau mungkin melalui proses berikutnya bersamaan dengan wakil gubernur. Itu yang masih belum dapat informasi yang jelas kita. Dalam beberapa kali kesempatan Pak Ahok menyampaikan pernyataan, nggak apa-apa kalau saya diganjal, saya nggak bisa naik kursi DKI 1, yang backing saya presiden kok nanti. Kalau bahasa-bahasa seperti ini kemudian dilontarkan kepada publik dari sisi pakar komunikasi politik deh, Mas Heri, apa sih yang disampaikan oleh Pak Ahok sebenarnya? Ya, kalau saya melihat bahwa sebenarnya pernyataan itu tidak substansi terkait dengan mekanisme dan regulasi, itu lebih ingin menunjukkan power kalau dalam bahasa komunikasi politik. Artinya apa? Silakan saja DPRD tidak setuju, itu satu kalimat menurut saya. Lalu kalimat berikutnya, tanpa ada partai politik pun yang mendukung, saya tetap menjadi gubernur. Iya, faktanya seperti itu. Tapi menurut saya pernyataan-pernyataan misalnya di backing ada gubernur dan lain sebagainya, itu kan ingin menunjukkan power, lebih ingin menunjukkan bahwa saya boleh tidak didukung DPRD, saya boleh tidak didukung oleh beberapa elemen masyarakat, tapi di backing presiden. Itu ingin menunjukkan bahwa beliau memiliki power yang lebih tinggi, yaitu presiden. Gitu. Baik, ini ke Mbak Wiwi, kita melihat agak menelisik ke belakang begitu ketika kepemimpinan dari Gubernur Joko Widodo sebelumnya begitu. Ada sosok Joko Widodo dan ada sosok Basuki Cahayapurnama. Joko Widodo saat itu banyak turun ke lapangan, melakukan belusukan, dan Pak Jokowi, Pak Basuki Cahayapurnama maksud saya, lebih baik di kantor untuk mengurus birokrasi. Menurut Mbak Wiwi, orang seperti apa yang cocok mendampingi nanti Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur? Karena melihat dari keduanya begitu ya, saling melengkapi, katanya seperti itu. Iya, kepemimpinan Jokowi Ahok sudah berakhir ya. Jadi Pak Jokowi sudah meninggalkan Jakarta, pindah ke nasional, tinggallah Ahok gitu ya. Ahok yang akan menjadi gubernur. Lalu sosok seperti apa yang cocok gitu? Ya, yang seperti Pak Jokowi ini. Yang kalau kita melihat Ahok dalam 2 tahun terakhir itu menunjukkan memang sosok yang menurut saya
saya nggak tahu ya, kalau dalam birokrasi itu memang ada etika perilaku bagaimana seorang pimpinan birokrasi gitu ya, menunjukkan kepada tentunya gerbong birokrasinya satu tata nilai atau etika dalam pemerintahan, kepemimpinan yang beretika ya, yang semua tutur katanya itu ya terukur ya. Tidak tutur kata yang justru mengundang konflik politik. Tapi kalau sifatnya terobosan begitu, gagasan itu bukan baru. terobosan memperbanyak musuh itu bukan terobosan positif. Kita harus hati-hati. Jadi pemimpin yang transformatif itu bukan pemimpin yang sarkastik ya. Jadi harus dibedakan, pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang memang punya satu target-target, punya semacam gagasan-gagasan untuk mengubah daerah itu menjadi daerah yang maju. Apakah mungkin memang contoh pemimpin seperti itu yang saat ini dibutuhkan melihat kondisi masyarakat Jakarta? Apakah memang sudah saatnya? Mudah sekali untuk mengukur indikatornya. Kalau memang itu yang diharapkan, mestinya tidak ada demo. Mestinya tidak ada keberatan dari sebagian kalangan yang dengan tutur katanya yang seperti itu. Demo-demo yang banyak itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa sebenarnya komunitas-komunitas tidak happy loh dengan kepemimpinan seorang wakil gubernur yang seperti itu, apalagi akan menjadi gubernur. Nah, ini adalah peringatan keras ya.